Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang judi. Judi merupakan fenomena yang sudah ada sejak peradaban manusia ada. Judi sendiri merupakan permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan. Alice Hawking dalam bukunya yang berjudul Something for Nothing: A History of Gambling menuliskan bahwa orang-orang Mesir kuno sangat senang bertaruh dalam sebuah permainan, seperti menebak jumlah jari-jari yang disembunyikan di balik badan. Mereka akan menebak jumlahnya, antara jumlah ganjil atau genap. Sedangkan orang-orang Romawi kuno sangat senang melempari koin atau lotre yang mereka pelajari dari Cina. Selain itu, permainan yang paling populer di Romawi adalah dadu. Bahkan Raja Romawi yang bernama Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun permainan dadu ini kemudian menghilang bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Romawi. Dan baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di benteng Arab bernama Hazard, semasa Perang Salib. Setelah dadu diperkenalkan lagi di Eropa sekitar tahun 1100-an oleh para bekas serdadu Perang Salib, permainan dadu mulai merebak lagi. Banyak kerabat kerajaan dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi dadu di tempat yang disebut Hazard. Sampai abad ke-18, Hazard masih tetap populer bagi para raja dan pelancong dalam berjudi. Selain dadu yang menjadi sarana perjudian, ada juga kartu. Permainan kartu mulai masuk di Eropa pada abad ke-14. Permainan ini dibawa oleh pelancong dari Cina. Sehingga permainan kartu ini menjadi populer di bangsa Eropa. Di Indonesia sendiri judi sudah ada sejak dahulu kala. Sabuk ayam menjadi permainan judi tradisional yang banyak dilakukan di Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman, judi semakin marak dilakukan. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga permainan judi pun dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun. Smartphone menjadi sarana yang digunakan untuk permainan judi online, seperti yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Saat ini banyak sekali jenis judi yang ditawarkan dengan iming-iming keuntungan berupa uang dalam jumlah banyak. Seiring berkembangnya zaman, praktik judi pun semakin banyak jenis dan modelnya, seperti yang sedang marak belakangan ini, di mana judi sudah bisa dimainkan secara online. Permainan judi online ini sudah sangat marak terjadi di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, judi sendiri merupakan permainan yang diharamkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Maidah 90-91. Diharamkannya permainan judi ini bukan tanpa alasan. Dilansir dari detik.com, berikut adalah dampak negatif yang diakibatkan oleh judi. 1. Judi memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Pekerjaan nekat kerap kali terjadi pada para pemain judi, seperti bunuh diri, merampok, dan lain-lain, terlebih apabila ia mengalami kekalahan. Karenanya sangat beralasan harus menjauhkan diri dari perjudian. 2. Judi membuat seseorang menjadi malas mengerjakan ibadah serta jenuh hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membentuk tabiat yang jahat, berjudi dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemarah. Pada akhirnya mampu merusak akhlak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap untuk mendapat kemenangan. 3. Judi menimbulkan kemiskinan. Banyak kekalahan yang dialami orang yang berjudi, menjadikannya terus-menerus penasaran dan berharap menang. Oleh sebab itu, tak segan-segan menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya tersebut. 4. Judi merusak rumah tangga. Akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi, seseorang akan dipertaruhkan harta yang dimilikinya. Pada akhirnya dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bahkan bagi penjudi berat terkadang dapat mempertaruhkan anak dan istrinya. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, sebagai umat Islam, kita harus saling menasehati dan mengingatkan dalam hal kebaikan. Untuk itu jauhilah segala macam bentuk perjudian, dan janganlah sesekali mendekatinya.
Karena judi hanyalah membawa kehancuran dalam kehidupan umat manusia, selain kehancuran di dunia, judi juga dapat membawa kesengsaraan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran bahwa siksa dan azab bagi seorang penjudi teramat pedih. Islam menjelaskan bahwa judi termasuk dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Muhammad SAW lantas bertanya, tahukah kalian, apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Ahmad Zaki El-Syafa dalam buku berjudul, Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga, menyebut neraka jahanam adalah tempat kembali bagi mereka yang melakukan dosa besar. Neraka dengan tingkat paling tinggi ini dikatakan memiliki dasar sangat dalam, dengan keadaan yang gelap dan hitam. Para penjudi berada di neraka bersama orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah setan, orang yang durhaka kepadanya, hingga orang yang bakil atau pelit. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, siksaan bagi para penjudi di akhirat kelak sangatlah pedih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di akhirat kelak para penjudi akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah setan, orang yang durhaka kepadanya, hingga orang yang bakil atau pelit, di mana neraka tersebut memiliki kedalaman yang sangat dalam, gelap, dan sangat hitam. Dari hadis tersebut bisa kita bayangkan, betapa mengerikan siksaan neraka yang akan diterima oleh para penjudi. Bahkan seandainya kita melemparkan batu dari atas neraka jahanam, maka 70 tahun kemudian batu itu baru akan sampai ke dasarnya. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sebagai umat muslim kita harus menjauhkan diri dari segala macam bentuk perjudian, dan janganlah sesekali kita mendekatinya. Carilah rezeki dengan cara yang halal, dan senantiasalah kita beramar makruf nahi mungkar, saling mengingatkan sesama umat muslim, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan, supaya kita terhindar dari judi. Namun apabila Anda sudah terjerat dalam perjudian, maka, bertaubatlah, selagi masih diberi hidup. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha penerima taubat hambanya. Wallahu a'lam.